Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pagi ini kita merayakan Idul Fitri, hari raya kesucian yang dinantikan kehadirannya oleh setiap insan yang beriman. Dengan demikian, kita kembali kepada fitrah, yaitu kemurnian dan kesucian. Kembali kepada kemurnian dan kesucian berarti kita kembali kepada suasana yang bersih, terlepas dari dosa dan kesalahan. Setiap orang yang melaksanakan puasa Ramadan sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah, maka terlepaslah dosa dan kesalahannya, sehingga ia menjadi suci kembali seperti bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibunya. Kesucian yang telah kita peroleh dengan susah payah itu hendaklah terus dipertahankan sampai kepada bulan-bulan berikutnya, dengan kita meningkatkan iman dan takwa kita, serta kita bertakarub kepada Allah dengan tunduk dan patuh akan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang artinya, ketika umat Islam berpuasa Ramadan lalu keluar menuju tempat salat Idul Fitri, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai para malaikatku, setiap buruh pasti mengharapkan upahnya, dan hamba-hambaku, yakni orang-orang yang beriman yang berpuasa di bulan Ramadan, lalu mereka keluar melaksanakan Id, mereka menuntut upah mereka. Untuk itu saksikanlah bahwa aku benar-benar telah mengampuni mereka." Kemudian terdengarlah panggilan, "Hai umat Muhammad, kembalilah ke rumah kalian masing-masing. Setelah kalian melaksanakan salat Id, aku telah menukar semua keburukanmu dengan amalan baikmu." Allah berfirman, "Hai hamba-hambaku, kalian telah berpuasa untukku, berbuka juga karenaku. Untuk itulah aku telah mengampuni semua dosa-dosamu." Alangkah besarnya penghormatan yang Allah berikan untuk kita selaku umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia berikan 1 bulan kepada kita untuk melaksanakan ibadah yang bisa menghapus semua dosa dan kesalahan yang kita lakukan semenjak kita balik hingga sampai saat sekarang ini. Namun masih banyak di antara kita yang menyia-nyiakan penghormatan daripada Allah tersebut, dan masih banyak di antara kita yang membiarkan Ramadan lewat begitu saja tanpa melakukan sesuatu yang berarti di dalamnya. Alangkah meruginya kita yang tidak memanfaatkan Ramadan yang kemarin dengan sebaik-baiknya. Sebab kita belum pasti bisa bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Bagi orang-orang yang menganggap Ramadan bagaikan sebuah permata emas dan berlian yang tidak mungkin mudah untuk didapatkan, pasti mereka memanfaatkan Ramadan kemarin dengan sebaik-baiknya. Karena mereka tahu bahwa akan rugi besar jika membiarkan Ramadan lewat begitu saja tanpa mengambil manfaat darinya. Berbahagialah wahai hamba Allah yang telah berhasil melaksanakan puasa Ramadan sebulan penuh. Pada hari ini kita boleh bergembira mencicipi buah manis daripada puasa yang kita laksanakan. Buah manis itu adalah la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Ketakwaan merupakan kemenangan puncak yang paling tinggi bagi orang yang melaksanakan ibadah puasa. Dia merasa bahagia dengan rahmat yang telah diberikan Allah kepadanya, dan dia harus berani membagikan kesenangan itu kepada orang lain. Maka sebagai saluran sesakit dan sesenang, sesuka dan seduka, Allah mewajibkan kepada seluruh hambanya sesuatu ibadah, yaitu zakat fitrah. Sebagaimana yang tercantum dalam firman-Nya yang berbunyi, "Ambillah sedekah dari sebagian harta mereka, justru dengan bersedekah akan mensucikan harta." Dengan adanya zakat fitrah, Islam melapangkan jalan ukhuwah yang menghubungkan kaum hartawan yang dermawan dengan si miskin yang tak punya.
Datanglah uluran tangan dari saudara yang seiman berdasarkan satu akidah. Dengan demikian segenggam tanah di hari raya ini tidak akan ada lagi dibasahi oleh tetesan air mata orang miskin. Terlihat jelas, wahai kaum muslimin, betapa tingginya nilai ibadah zakat itu. Si kaya mendapatkan pahala dari harta yang diberikannya dan kelapangan, sedangkan orang yang tak mampu dari kesempitan dan kesusahan pula akan diberikan kelapangan. Selanjutnya, tidak jarang pula di hari ini, bila pikiran terbayang melayang jauh, ibu, bapak teringat akan anak yang jauh di rantau orang, anak yatim teringat akan ayah bundanya yang sudah lama pergi, para janda teringat akan suaminya yang pernah menjalani kehidupan bersama semasa hidupnya, sehingga muncullah 1001 kenangan di celah-celah kegembiraan. Sehingga di hari raya tidak sepenuhnya dapat dirasakan oleh mereka. Namun percayalah bahwa semuanya itu akan tentram kembali bila diiringi dengan hati yang takwa dan penuh kesabaran. Oleh karena itu, pakaian yang terindah pada hari ini adalah pakaian takwa dengan hiasan syukur. Tak ubahnya bagaikan paket lebaran dari Allah untuk hamba-hambanya yang benar-benar mengamalkan puasa sebulan penuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dalam suasana hari raya ini masih ada beberapa hal yang harus kita renungkan. Di antaranya yaitu ketika harus memikirkan nasib dan penderitaan anak yatim dan fakir miskin. Jangan sampai hari ini semua kita berbahagia sementara anak yatim dan fakir miskin bermandikan air mata. Ingatlah ancaman Allah dalam firman-Nya dalam Al-Quran. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin, tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Fazalikal ladzi yad'ul yatim, yaitu orang-orang yang menghardi anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan mereka tidak mau memberi makan orang-orang miskin. Anak yatim dan fakir miskin adalah tanggung jawab kita bersama. Miskin dan kaya, kuat dan lemah adalah kedua kenyataan yang tidak bisa kita pungkiri. Semuanya itu merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada segenap hambanya. Oleh karena itu, bagi si kaya yang punya kelapangan hidup, bertanggung jawab dan berkewajiban untuk membantu si miskin, kita harus bisa menginsafi dan meyakini diri bahwa apa yang kita miliki saat ini bukanlah milik kita pribadi secara hakiki, tapi ini merupakan titipan Allah buat sementara kepada kita, yang tiba saatnya nanti akan diambil pemiliknya. Boleh jadi kita hari ini berzakat dan bersedekah, besok ataupun lusa belum tentu kita lagi yang akan menerima zakat atau sedekah dari orang lain. Allahu Akbar, walillahil hamd. Hai anak-anak yatim, sebenarnya engkau menurut agama adalah orang yang kaya. Semua laki-laki muslim adalah ayah yang bertanggung jawab terhadapmu. Semua muslimat adalah ibu yang akan membimbingmu. Tapi kenyataannya lain. Sungguh malang nasibmu. Kami sering lupa akan nasibmu. Kami sibuk memikirkan urusan dan kebutuhan keluarga dan rumah tangga kami. Engkau menjadi terlunta-lunta. Nasibmu bagaikan buih di tengah lautan yang tak punya kekuatan dan kemampuan, dan terombang-ambing dalam mengarungi kehidupan. Di hari raya ini, teman-teman yang sebaya denganmu memakaikan pakaian yang serba baru dan indah, bersalaman dengan ayah dan bunda mereka. Tapi bagaimana dengan nasibmu, wahai anak yatim? Pakaian baru mana yang engkau pakai? Siapa yang akan mengenakan pakaian baru pada tubuhmu yang lemah itu? Tangan siapa yang akan kau cium untuk engkau salami? Di saat teman-teman sebayamu bahagia, bercanda dan bersukaria dengan kedua orang tua mereka, dengan siapa engkau bagi rasa itu? Kaum muslimin yang selalu terbayang oleh mereka adalah ayah dan bunda mereka yang sekarang telah hancur di kandung tanah. Keindahan bersama ayah bunda hanyalah tinggal sebuah kenangan yang indah yang tak akan pernah terulang lagi dalam kehidupan mereka. Berlinanglah air mata mereka di saat mendengarkan seruan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd.
Demikian juga nasibmu, hai fakir miskin. Janganlah pernah putus asa dari rahmat Allah. Yakinlah bahwa di balik kesusahan itu, kebahagiaan sudah menunggu. Tak ada pendakian yang tak memiliki penurunan. Tak ada gelap yang tak dihadiri oleh cahaya. Terang, tabahkanlah hatimu dalam menghadapi ujian ini. Janganlah karena kemiskinan menjerumuskanmu untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin, kita telah mengetahui bagaimana susahnya kehidupan mereka. Para anak yatim, fakir miskin, janganlah untuk mengenakan pakaian baru di tubuh mereka pada hari yang suci ini. Mengisi butiran makanan ke dalam perut mereka pun mereka sangat kesusahan. Siapa yang ringan tangan kepada fakir miskin? Kalau tidak kita sebagai orang yang hidup di atas mereka, siapa yang mengasihi anak yatim? Kalau tidak kita selaku ayah dan ibu mereka. Cukuplah kaum muslimin, cukuplah sudah 1 tahun berlinang air mata mereka membasahi pipi-pipi yang manis. Sudah tahu 1 tahun mereka mengeluarkan air mata ketika waktu pagi, siang dan malam, tetapi mereka masih menangis kelaparan. Jangan tambah penderitaan mereka. Apakah di hari yang suci penuh kebahagiaan ini kita masih membiarkan air mata jatuh dengan percuma? Apakah kita masih tega di hari ini kita menghiasi wajah kita dengan senyuman dan kegembiraan bersama istri dan anak-anak kita, sementara mereka berjalan tanpa tujuan, berjalan terlunta-lunta, menyaksikan orang-orang yang penuh kegembiraan karena menikmati indahnya lebaran, sementara mereka hanya bisa menghiasinya dengan duka cita, tanpa bisa ikut serta menikmati lebaran dengan kebahagiaan dan senyuman pula. Sungguh sangat keterlaluan bagi kita yang tidak peduli terhadap nasib mereka. Ingatlah bahwa kita akan tidak selamanya hidup di atas dunia bagaikan sebuah roda. Roda selalu berputar, kadang dia di bawah, terkadang dia di atas. Mudah-mudahan pada momen yang singkat ini kita bisa menyadari bahwa anak yatim, fakir miskin dan adalah tanggung jawab kita bersama. Dan dengan menjadi tanggung jawab ini, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang tidak mendustakan agama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dengan datangnya Idul Fitri, maka satu pihak akan kembali ke tempatnya, yaitu arwah sanak keluarga kita yang telah mendahului kita pada bulan Ramadan. Mereka dibebaskan pulang ke rumah untuk mengunjungi, sekaligus meminta bantuan dan kiriman doa dari anak-anak saudara dan keluarganya. Mereka membawa sebuah kantong untuk menanti dan menerima oleh-oleh berupa doa tersebut. Tapi apabila khatib telah naik di atas mimbar, maka mereka akan kembali ke tempat semula di antara mereka dan kembali dengan tangan kantong kosong, tangan yang hampa, karena keluarga mereka sama sekali tidak ingat keberadaan mereka di alam kubur sana. Dan ada pula yang kembali dengan muka gembira dan bahagia karena kantong mereka penuh keluarga mereka tinggalkan. Ternyata masih suka bersedekah atas nama mereka dan masih selalu mendoakan ampunan untuk mereka. Maka mereka yang kembali ke kubur dengan membawa kantong yang kosong, maka pada waktu itu mereka berucap dengan keluarganya, limpahkanlah kasih sayangmu kepada kami dengan memberikan sedekah. Kami sangat mengharap kasih sayang darimu. Seandainya kamu adalah orang yang kurang mampu, bacakanlah kami surah Al-Fatihah. Adakah salah seorang dari kalian yang melimpahkan kasih sayang kepada kami? Masih ingatkah kalian kepada kami sedang berada pada sehelai titipan papan ini? Wahai orang-orang yang mendiami rumah kami, wahai orang menggantikan kami sebagai suami atau istri, kami sekarang sedang berada dalam kesempitan kubur. Berilah pahala dari sepotong rotimu, sedekahkanlah kepada orang-orang yang sedang kelaparan. Kaum muslimin, mayat di dalam kubur tak ubahnya seperti orang yang karam di tengah lautan yang dalam dan luas, yang senantiasa memanggil orang-orang yang berada di daratan atau di tepi lautan. Bantuan, doa dan sedekah itulah yang lebih berharga bagi mereka daripada dunia dan seisinya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum tilawatahu innahu huwa ghafurur rahim.